Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ezri Sozanolo Telembanua dengan NIM 0320210020. Mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rancangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantar informasi yang diperoleh ke efektor. Jadi sistem saraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, input sensori yang menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Seterusnya ada integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon dihasilkan. Yang ketiga, output motoris mengantarkan impuls ke vektor, baik sel maupun organ, atau terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Baik, di sini sistem saraf terbagi dua bagian utama. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu berada di bagian tengah yang terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi berada di seluruh tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Kita perhatikan gambar berikut. Sistem saraf. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Kita perhatikan pada gambar berikut bentuk neuron. Sistem saraf neuron. Neuron memiliki struktur neuron. Yang pertama itu kita lihat pada gambar. Yang pertama, dendrit adalah menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. Yang kedua, badan sel terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. Dan yang ketiga, akson yang menghantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. Baik, di sini terbagi tiga struktur: dendrit, badan sel, dan akson. Struktur neuron terbagi tiga. Tipe neuron yang berdasarkan: yang pertama, neuron motorik, kedua neuron sensorik, dan neuron intermediate. Tipe yang pertama itu neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, yang umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Dan seterusnya, neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia serta menyampaikan informasi yang dapat ke sistem saraf pusat. Dan yang ketiga, neuron intermediate merupakan berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Baik, tipe neuron berdasarkan bentuknya ada 4. Kita lihat di sini: bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonik. Yang pertama, bipolar, terdiri dari satu akson dan satu dendrit. Kita saksikan pada gambar, akson dan dendritnya cuma satu. Yang kedua, multipolar, yang terdiri dari satu akson dan banyak dendrit. Dendritnya bercabang sedangkan aksonnya cuma satu. Yang ketiga, unipolar, memiliki satu akson yang bercabang, yang dendrit, dan aksonnya yang bercabang 2. Dan seterusnya, aniksonik, yang memiliki dendrit, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson sama sekali. Bagaimanakah proses pengantaran impuls saraf pada neuron tersebut? Kita saksikan dan kita baca dan kita pahami. Neuron merupakan sel-sel yang mengantarkan impuls, yaitu impuls saraf. Impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson akan mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan nama potensial aksi. Mari kita perhatikan bentuk gambar dan cara kerja impuls saraf.
Setelah itu, ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Baik, mari kita saksikan bentuk impuls saraf yang berbentuk animasi yang saya buat. Preview. 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 Baik, terima kasih atas bentuk animasi yang saya buat. Maaf jika ada kesalahan dari tutur kata, pengucapan, ataupun pemberian materi. Terima kasih, shalom.